Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan menyelami salah satu surah yang paling puitis dan menurut saya paling kuat di dalam Al-Quran, Surah Ar-Rahman. Kita akan coba melihatnya bukan cuma sebagai teks suci, tapi juga sebagai sebuah karya sastra yang wow, strukturnya luar biasa. Siap? Yuk kita mulai. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari siapa sang pengajar, lalu melihat bukti-buktinya di alam semesta, merenungkan satu pertanyaan sentral yang terus diulang, berlanjut ke konsekuensi di hari perhitungan, dan diakhiri dengan gambaran ganjarannya. Oke, bagian pertama, hal paling dasar. Siapa yang berbicara dan untuk siapa pesan ini? Sula ini langsung menjawabnya di awal. Nah, cara surah ini dibuka tuh unik banget. Biasanya kan kita membayangkan perkenalan sebagai pencipta atau raja yang maha kuasa. Tapi ini beda. Di sini sumber pesannya memperkenalkan diri sebagai seorang guru. Ini langsung mengatur nuansanya, seolah berkata, dengarkan baik-baik, ini adalah sebuah pelajaran. Terus siapa muridnya? Ya kita, manusia. Teksnya langsung bilang kalau kita, manusialah, yang jadi penerima ajaran ini. Kita yang dianugerahi kemampuan unik untuk berbicara dan berekspresi, sebuah anugerah yang membedakan kita dari makhluk lain. Oke, dari sini sang guru mulai menunjukkan bukti-bukti kemurahannya. Bukan dengan kata-kata kosong, tapi dengan mengajak kita melihat keajaiban alam semesta yang begitu seimbang dan teratur di sekitar kita. Contoh pertamanya aja udah keren banget. Bukan soal kekuatan yang menghancurkan, tapi soal keteraturan yang sempurna. Matahari dan bulan yang bergerak presisi, bahkan bintang dan pohon pun digambarkan tunduk dalam harmoni yang sama. Ini seperti membangun sebuah ritme kosmik yang indah. Dan boom, tepat setelah menunjukkan bukti pertama itu, muncullah pertanyaan ini untuk pertama kalinya. Pertanyaan retoris yang sangat kuat, yang akan jadi semacam detak jantung dari keseluruhan surah. Pertanyaan ini ditujukan langsung ke kita, setiap kali sebuah nikmat selesai dipaparkan. Polanya berlanjut, dari kosmos yang jauh, sekarang kita diajak melihat ke bumi, ke hal-hal yang lebih dekat dengan kita. Buah-buahan, biji-bijian, bunga yang harum, semuanya dirinci. Setiap elemen ini adalah anugerah yang bisa kita lihat, kita sentuh, dan kita rasakan langsung. Dan sekali lagi, pertanyaan itu kembali. Pengulangan ini bukan tanpa tujuan. Ini menciptakan sebuah ritme yang mendesak, yang seolah-olah memaksa kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar merenung. Benar juga ya, ini adalah inti dari keindahan puitis Surah Ar-Rahman. Surat ini kemudian memperkenalkan tema dualitas. Audiensnya bukan cuma kita, manusia yang dari tanah, tapi juga jin yang dari api. Ini memperluas cakupan pesannya, menunjukkan bahwa nikmat-nikmat ini disaksikan oleh dua alam yang berbeda, dan pertanyaannya pun ditujukan kepada keduanya. Sekarang, ayo kita bedah pertanyaan itu sendiri. Kenapa kalimat ini begitu kuat? Apa sih makna di baliknya sampai harus diulang-ulang terus? Kuncinya ada di kata nikmat. Ini bukan sekedar kebaikan atau hadiah, maknanya jauh lebih luas. Mencakup hal-hal fisik yang kita nikmati seperti makanan, tapi juga hal-hal non-fisik yang sering kita lupakan, kayak hukum gravitasi, udara yang kita hirup, sampai petunjuk ilahi itu sendiri. Jadi, pertanyaannya benar-benar menantang kita untuk melihat gambaran besarnya. Dan ini bagian yang paling mencengangkan. Pertanyaan ini diulang sebanyak 31 kali. Bayangkan, dalam surah yang punya 78 ayat, pertanyaan ini muncul 31 kali. Ini bukan sekedar pengulangan biasa, ini adalah penekanan yang luar biasa kuat. Sebuah ritme yang terus membangun momentum dan gak akan membiarkan kita lupa inti pesannya. Refleksi dan syukur. Nah, setelah semua pemaparan tentang nikmat dan keindahan alam, tiba-tiba nadanya berubah drastis. Dari berkah yang menenangkan, kita beralih ke topik yang jauh lebih serius, hari perhitungan. Ayat ini seperti rem mendadak. Ini titik baliknya. Setelah kita dibuat kagum dengan segala nikmat, kita diingatkan dengan keras tentang kefanaan dunia ini. Semua yang kita lihat, semua yang kita genggam, semua yang ada di bumi, pada akhirnya akan hancur. Gambaran yang dipakai pun sangat visual dan jujur saja mengerikan. Langit yang terbelah warnanya merah menyala seperti minyak panas. Ini citra yang sangat kuat untuk menggambarkan betapa kacaunya tatanan alam semesta saat hari akhir tiba. Proses penghakimannya pun digambarkan begitu cepat dan mutlak. Tidak perlu lagi ada sesi tanya jawab atau pembelaan. Dikatakan bahwa para pendosa sudah bisa dikenali dari tanda-tandanya. Pertanggungjawaban akan datang secara langsung,
tak terbantahkan. Tapi, setelah gambaran penghakiman yang menegangkan itu, narasinya tidak berhenti di sana. Ia beralih ke resolusi akhir, yaitu sebuah deskripsi yang sangat hidup dan indah tentang surga bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Ganjaran pertama ini digambarkan dengan kemewahan dan keindahan yang luar biasa. Ini bukan cuma sebuah tempat, tapi sebuah pengalaman total. Ada mata air, permadani sutra, perhiasan, semuanya diberikan untuk mereka yang selama hidupnya punya rasa takut dan hormat kepada Tuhannya. Dan yang menarik, ternyata ada tingkatan-tingkatan. Setelah deskripsi 2 surga pertama, disebutkan ada 2 surga lagi yang tingkatannya lebih tinggi. Deskripsinya sedikit berbeda. Misalnya warnanya yang digambarkan hijau tua pekat, menyiratkan keindahan dan kemuliaan yang bahkan lebih lagi. Tepat di tengah-tengah deskripsi surga ini, ada satu ayat yang menjadi semacam rumus moral yang sangat indah dan sederhana. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Sesimpel itu. Ini adalah penegasan bahwa setiap tindakan baik, sekecil apapun di dunia yang fana ini, akan mendapat balasan yang setimpal dan abadi. Dan surah ini ditutup dengan ayat yang begitu agung. Setelah membawa kita dalam perjalanan dari pengajaran, bukti nikmat, peringatan keras, hingga janji ganjaran, semuanya kembali pada pujian tertinggi kepada Sang Sumber, pemilik semua keagungan dan kemuliaan. Sebuah penutup yang sempurna. Jadi, setelah mendengar semua ini, pertanyaannya kembali lagi kepada kita, nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kita dustakan?